Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan materi berikutnya. Kita akan bicara mengenai potensi produk agrokompleks NASA. Ini nanti terbagi 2 video ya. Potensi produk agrokompleks ya. Agrokompleks itu ya pertanian, perkebunan, perikanan, ya tambak dan seterusnya. Jadi kalau tanaman itu bisa tanaman perkebunan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, kemudian tambak itu bisa tambak ikan air tawar, udang air tawar, atau air payau, atau air asin. Ya, kita bikin tambak-tambak udang di pantai itu kan air asin, ada air payau juga. Kemudian ternak itu ada unggas, ada rumenansia. Ya, rumenansia itu seperti kerbau, kambing, sapi dan seterusnya, rumens. Ya, makanya rumen itu biasanya kalau bahasa Jawanya memamah biak, atau bahasa Jawanya itu gayemi. Tahu ya gayemi ya? Boleh mangan gayemi. Nah, itu sebetulnya dimakan, masuk perut, dikeluarkan lagi, dikunyah, masuk lagi. Itu sapi, rumenansia namanya. Baik, ini gedung kita. Ya, ada yang belum pernah ke sini? Sudah semua? Oh belum ya Mas Bang? Wah ini besok harus masih baru. Ya besok berkunjung di sini ya. Ini di Ring Road Barat. Ya Ring Road Barat. Ya. Ini gedung pusat, tapi kita punya gudang di mana-mana. Bahkan di Jogja kita juga sudah punya 2 gudang besar. Ya. Di beberapa provinsi kita punya gudang. Ya. Tidak termasuk stock center. Stock center itu gudang yang dimiliki oleh distributor. Kalau KP itu gudang yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, di setiap provinsi biasanya ada gudang sama stock center. Baik, kita bicara potensi produk agrokompleks, ya, tanaman, ternak, dan ikan. Nah, sejarah singkat Bapak Ibu untuk teknologi pupuk kita itu sebenarnya risetnya tahun 85 yang diprakarsai oleh Bapak Insinyur Sumarno almarhum. Ya. Kemudian tahun 88 sampai 95 uji coba lapangan, kemudian pemasaran terbatas. Tahun 96 sampai 2002 pendirian perusahaan untuk dipasarkan secara umum kerjasama dengan pihak lain. Tetapi sejak tahun 2002 sampai saat ini dipasarkan sendiri oleh NASA. Ya, dengan brand NASA atau Natural Nusantara. Ini sejarah singkatnya. Dan formula kita ini pernah ditawar oleh Jerman tahun 86, ya, 85, 86, hasil risetnya pernah ditawar oleh Jerman senilai 10 miliar rupiah waktu itu. Coba, kalau sekarang sudah berapa ratus miliar itu, karena 85 itu harga bakso masih, oh enggak sampai, saya dulu kalau bekal 100 perak sudah makan soto segala ya, waktu saya SMA. Ya, ya. Nah, produk yang pertama adalah pupuk organik cair NASA. Ya, ini sasarannya adalah sawah, hortikultura, palawija, dan perkebunan. Coba Anda lihat, berapa luasnya ini? Sawah di Indonesia itu ada 7,8 juta hektar. Hortikultura dan palawija 13,2 hektar. Perkebunan 19 juta,9 hektar. Sehingga totalnya adalah 40,9 juta hektar. Ngeri. Ada potensi lahan 40 juta hektar untuk memakai POC NASA. Nah, sekarang kita lihat. POC NASA ini bentuknya cair. Sudah pernah ada yang lihat ya? Nah, ini yang pojok ini. Nah, nih, biar tahu. Nah, ini POC NASA. Ya, ini bentuknya cair. Dosisnya 5 sampai 10 liter per hektar. Dosis ekonomis. Ya. Produksinya, sementara perusahaan mampu memproduksi 500.000 liter per bulan. Nanti dosis akan produksi akan ditingkatkan sesuai permintaan. Ya, ini VOC NASA, bentuknya cair seperti ini ya. Bisa disemprotkan, bisa dikocorkan. Semprot pagi hari pada saat sinar matahari muncul, ya,
sampai sore hari sudah enggak maksimal, pagi hari di bawah daun. Karena bawah daun ada stomata, langsung diserap oleh tanaman. Ya. Nah, kemudian supernasa. Wah, ini kok enggak ada supernasanya di sini. Ya, supernasa itu sebetulnya hampir sama dengan ton. Ya, supernasa. Isinya sama, cuman dibikin brand berbeda karena yang satu untuk tanaman, yang satu untuk tambak. Ya. Nah, supernasa sama, luas lahannya seperti tadi. Ya, totalnya 40,9 juta hektar. Ya, bentuknya padat seperti tanah. Nah, seperti ini bentuknya ya. Bentuknya padat, dosisnya 3,5 sampai 5 kg per hektar. Dosis ekonomis. Ya, dosis melebatkan beda cerita ya. Produksi sementara 50 kg per bulan. Ini dosis per 4 kilo, jadi 200.000 botol per bulan. Sementara ditingkatkan sesuai permintaan. Ya, sekarang sudah di atasnya ini karena slide presentasi ini saya buat sudah sekian tahun yang lalu. Kemudian berikutnya adalah hormonik. Hormonik seperti ini. Ya. Ini zat perangsang tumbuh, ada auksin, giberelin, dan sitokinin. Zat perangsang tumbuh. Jadi tanaman kalau disemprot ini, pertumbuhannya kan luar biasa. ZPT ya. Nah, zat perangsang tumbuh ini potensinya adalah untuk sawah sekian, hortikultura sekian, perkebunan sekian, ternyata untuk peternakan juga perlu. Peternakan bisa dikasih hormon, dicampur dengan Viterna. Ya. Nah, bentuknya cair, dosisnya 1 sampai 2 liter per hektar. Produksi 100.000 liter. Padahal ini 100 cc. Ada yang setengah literan ada. POC Nasa yang 5 liter ya? 5 liter 3. Oh 3 liter. POC Nasa 3 liter, Power Supernasa Danton yang 3 kg juga ada. Ya. Ini yang 100 cc ada, yang setengah liter ada. Nah, produksinya 100.000 liter. Kalau ini berarti ada 1 juta botol per bulan. Ini kapasitas produksinya 1 juta per bulan. Nah, ton itu ini. Ton. Untuk tambak udang. Ya, cara pakainya ketika tambak dibuang lumpurnya, ya, biarkan kering, kemudian tebari kapur. Nah, setelah kering dia dibajak, nah kemudian diisi air kurang lebih 10 cm, setelah kering ya tadi ya, dikasihkan ton ini, biarkan kurang lebih 2 minggu keluar plankton, pakan alami ikan. Baru diisi air secukupnya sesuai budidaya ikan apa, baru tebarkan ikan. Nah, ini potensinya ton ini untuk tambak 400.000 hektar, kolam 200.000 hektar. Ya. Nah, maka butuh Viterna. Selain ton, butuh Viterna. Ini Viterna. Nah, kalau Viterna Plus, ini untuk tambak sekian hektar, kolam 200 hektar, sapi potong, wah ada 10.400.000 ekor kurang lebih loh ya. Sapi perah 354.100 ekor, kambing 12,5 juta, domba 7,4 juta, ayam pedaging 716 juta sekian, wow, hampir miliar ya ayam potong. Kita boros makan ayam ini. Ya, ayam petelur 76 juta, ayam kampung 229 juta, bebek itik 33,6 juta dan seterusnya. Ini potensi Viterna ini. Ya. Coba Anda lihat potensinya pasar kita untuk produk agrokompleks. Ya. Viterna itu suplemen nutrisi ternak dan ikan organik tersusun atas nutrisi gizi murni siap pakai oleh ternak dan ikan. Ini gizi siap pakai dan dia memperbaiki sistem pencernaan. Pakan yang sama yang diserap oleh tubuh lebih banyak. Makanya kenapa ketika pakai Viterna menjadi daging bukan menjadi gaji. Dan panennya lebih maju. Misalnya yang potong harusnya 40 hari, pakai ini bisa 35 hari sudah mencapai target. Bahkan 30 hari sudah bisa dipanen. Itu karena Viterna ini. Ya. Nah, kenapa? Karena memang high nutrisi dan memperbaiki sistem pencernaan.
Saya setiap hari minum ini. Loh serius. Saya di rumah stok 1 dus isi 25 botol ini. Setiap hari saya minum Fiterna. Saya kasihkan di galon minum, ya untuk masak, untuk apa. Ya, jadi suplemen saya suplemen sapi sebetulnya. Nyatanya saya sehat kok, bisa badminton, anak istri saya juga sehat, karena organik. Gitu. Nah, produk-produk pengendali hama memang ini baru on proses ya. Ya, tapi saya sampaikan ke Anda ya, produk-produk Pestona misalnya, ini adalah pestisida organik, ya, pestisida alami, ya. Ini untuk sawah potensinya sekian, untuk horti dan palawija sekian. Ya. Nah, Pestona itu pestisida organik atau pestisida ramah lingkungan. Kandungannya ada ini, azadaraktin, risin, alkaloid, sitrat, anonain, dan nikotin. Wah, ada tembakonya ternyata ya. Nah, sasarannya walang sangit, wereng, penggerek batang, keong mas. Nah, ini potensinya luar biasa untuk Pestona ini. Ini masih on proses ya. Tapi sudah terbukti di lapangan, kita sering pakai. Ya. Gliocladium trichoderma. Nah, ini untuk horti dan palawija. Contoh produknya ini. Glio. Ya, ini potensinya. Nah, kandungannya adalah jamur Gliocladium sp dan Trichoderma sp. Sasarannya penyakit layu oleh jamur maupun bakteri. Ya, Fusarium, Pseudomonas dan seterusnya. Ya. Dan ini biasanya diternakkan dalam 1 kg pupuk kandang atau pupuk kompos. 25 kg pupuk kandang atau pupuk kompos, tambahkan glio, dicampurkan, biarkan. Kurang lebih 2 minggu, dia sudah berkembang biak di itu, lalu diberikan di media tanam. Maka tanaman yang sudah diberikan medianya, diberi glio, biasanya bebas layu. Penyakit layu ini sangat ditakuti oleh petani kita, terutama petani cabai, bawang merah, itu kalau sudah kena layu 1 batang, bisa 2 malam habis. Tapi kalau ketika pengolahan lahan sudah memakai Gliocladium ini, yang sudah diternakkan di pupuk kandang atau pupuk kompos, maka aman terhadap layu. Nah, BVR, ini produknya belum ada nih, masih on proses semua, tapi kita sudah membuktikan, sudah bertahun-tahun kita buktikan ini. Beveria bassiana. Ini jamur, ya, potensinya untuk sawah, horti dan sebagainya, ya. Nah, sasarannya walang sangit, wereng, penggerek batang. 1 sendok makan BVR per tangki semprot. BVR ini adalah jamur, Bapak Ibu. Kalau wereng dikontaminasi ini, dia akan berkembang di tubuh wereng itu, dia akan menghisap cairan tubuh wereng itu, sewereng itu mati kering seperti keripik. Diginin, seperti keripik. Nah, itu Beveria bassiana. Ini masih on proses. Insya Allah tahun depan kelar semua, ya, sehingga kita bisa masarkan. Pak Sadikin paling pusing ini kan, karena ini proyeknya miliaran ini. Nah, saya tuh BVR, Glio ini udah ribuan, terpending karena proses perizinan. Miliaran juga omset saya di Medan itu untuk ini. Ya. Metilat. Nah, ini untuk menangkap lalat buah yang membuat buah kita busuk, banyak ulatnya. Itu yang bertanggung jawab adalah lalat buah. Ya cabai, ya semua tanaman buah itu buahnya tiba-tiba busuk ya. Ya jambu air, ya mangga, ya belimbing. Nah, seperti itu ya, toh. Metilat itu seperti ini. Ya. Ini sebetulnya metilat ini eugenol atau feromon ya. Jadi misalnya gini, kalau ada lebah jantan, dia ingin kawin dengan lalat buah ya, lalat jantan ingin kawin sama lalat betina,
maka si betina itu akan menarik para lelaki ini, lelaki lalat buah ini dengan namanya aroma, feromon, aroma kelenjar seksualnya. Ya. Dan itu di artificial dibikin yang namanya bahan aktifnya eugenol. Jadi ini ada lemnya, Ketika kita oleskan di apapun, lalat jantan itu akan nyari, ada wanita cantik ini. Aromanya seperti radar itu, ya. Nah, peluru kendali kalau sudah di titik sampai infrared, peluru kendali itu akan mencari titik tadi. Biar itu. Nah, ini feromon itu gitu. Bau keluar itu, aromanya mbok jauh 300 meter, 400 meter, bau itu dia akan nyari. Ini ada wanita cantik ini. Tapi begitu sampai yang didapatkan bukan wanita cantik. Bukan si lebah, lalat buah cantik bukan. Yang dia temukan adalah lem. Nempel plek mati dia di situ. Itu fungsinya dari metilat ini. Ini banyak sekali, saya pakai dulu ini on proses juga. Nah ini, jadi metilat lem. Metilat adalah perangkap alami lalat buah, khususnya lalat jantan. Ya, karena ini ada mengandung eugenol tadi. Merupakan hasil ekstraksi tanaman Melaleuca bracteata yang mampu menarik lalat buah menempel pada perekat. Mampu menangkap serangga-serangga terbang kecil lainnya. Selain lalat buah masih banyak serangga yang lain. Ya. Nah seperti ini. Ketika kita oleskan ini lalat buahnya pada nempel semua. Oh saya sudah membuktikan ini karena saya kan suka tanaman buah. Makanya di kebun saya sekarang jambunya banyak yang busuk. Kenapa? Karena tidak ada metilat saya. Kalau nggak ada metilat aman. Lalat jantan semua saya tangkepi. Betinanya bertelur nggak akan menetas. Karena nggak ada yang buai. Gitu? Ada apa wanita yang lahirin tanpa suami? Kecuali Nabi Isa. Nah, kalau di orang Kristen, Yesus Kristus. Ya. Nah, ini nempel di sini semua. Nah, kalau lalat jantannya sudah ditangkap, lalat betinanya tidak ada yang membuai, maka telurnya tidak akan menetas, tidak akan jadi lalat. Prinsipnya di situ. Ya. Nah, aero ini perekat perata pembasah. Sebetulnya ada satu lagi pengendali hama kita selain Pestona, ada Pentana. Ini juga pestisida organik. Wah ini sangat luar biasa nih. Kalau Anda minum bisa game ini. Ya maaf ya, teman-teman Dayak, ini salah satu bahan baku untuk sumpit. Ini di dalam ada di situ. Meskipun tidak itu semua, karena kalau itu semua bahaya, nanti ada anak kecil minum. Ya, ini juga ada salah satu bahan sumpitnya teman-teman Dayak. Ya, tulup tapi mematikan itu, raklah peluru itu. Nah, aero ini adalah perekat perata pembasah. Ya, sering saya kalau dulu di pertanian sering saya demokan ini, Jadi saya bawa aqua botol itu, saya kasih setengah tutup ini, saya kasih air, saya kopiok. Udah tak taruh di baskom atau tempat air. Terus yang satu air lagi tanpa ini. Saya suruh cari daun yang tidak mudah basah. Daun yang tidak mudah basah itu banyak, daun pisang, pepaya, ya, tales. Kemudian padi itu juga sulit. Daun padi itu sulit untuk karena mengandung lilin. Nah, kalau Anda masukkan di air yang biasa tadi, masukkan, terus Anda ginikan. Hilang airnya. Ini kan kalau kena angin kan begini kan hilang itu. Nah, tapi begitu sudah dikasih aero, masuk angkat basah semua. Diginikan tetap basah, merata. Nah, ini fungsinya untuk menghemat pemakaian pestisida satu. Yang kedua, supaya optimal karena semua permukaan daun tertutupi oleh pestisida. Coba kalau tanpa ini, yang ini basah, yang ini kering, bahkan kering, mau habisin pestisida berapa liter lewat itu, nggak ada gunanya. Makanya petani ini sangat tergantung sekali. Ya, Pestona, Pentana kita pengendali hama kalau dicampur dengan ini merata betul, sehingga terlindung dari hama. Ini aero ini larisnya luar biasa. Laris sekali. Insya Allah tahun depan kalau sudah clear semua omset saya 2 kali lipat langsung ini. Ya, karena banyak yang menanti. Ya, ini Pak Purwo masalah ini banyak tuh.
Nah, Timor Leste agrokomplek itu. Agrokomplek pertanian Timor Leste mau pakai produk NASA ya lewat Mas Alan. Tepuk tangan buat beliau. Saya sudah merasakan manfaatnya, selempang dulu. Dikasih selempang sama teman-teman Timor Leste. Nah, aero seperti ini potensinya. Nah, perekat perata pembasah. Alami juga, natural nih bahannya ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat potensinya Bapak Ibu. VOC NASA tadi, pupuk organik cair NASA, super NASA, hormon, ton, Viterna, dan sebagainya tadi. Lalu jenis penggunaannya untuk sawah, palawija, kalau pop super NASA untuk ini, itu sesuai gunanya. Berdasarkan luasannya, dikalikan dosisnya, yang dosis ekonomis tadi, dosis ekonomi loh ini ya, catatan loh ini ya, itu memungkinkan akan tercipta 98 sekian triliun. Potensi pasar kita. Gila enggak? 98,3 sekian triliun. Sekarang target kita enggak usah muluk-muluk lah. Dari potensi itu kita dapat 1% saja. 1% saja. Omset kita udah 983 miliar. Nah, pertinyi ini, berapa omset Anda? Kan gitu, bener ya? Aku kalau potensinya gede, NASA omsetnya gede, tapi nggak punya omset di situ, buat apa? Ya toh? Nah ini, mak jelep kok ini. 1% saja sudah sekian, Bapak Ibu. Ya, nah itu baru pupuk, ya Viterna dan seterusnya tadi. Pengendali hamanya ada Pestona tadi, Glio, BVR, metilat, aero, ya. Ini kegunaannya untuk ini. Totalnya berapa ini Bapak Ibu? 5,2 triliun. 5,2 sekian triliun. 1%-nya saja 57 miliar. Betul? Sehingga total potensi pengendali hama dan pupuk tadi, ini kalau ditotalkan 103,5 triliun. 1%-nya akan mendapatkan omset 1, sekian triliun. Itu baru bicara potensi agrokompleks dan kita hanya menguasai 1%-nya saja. Kalau kita menguasai 10%-nya, beda cerita. Omset NASA 10 triliun itu. Kan itu. Kalau 50%, nah lebih ganteng lagi. Ada banyak konglomerat, ada di NASA nanti kalau seperti itu. Pertinyi ini, berapa persen omset Anda? Gitu. Ini per musim loh ya, bukan per bulan loh ya, per musim. Ya. Per musim. Jadi memang potensinya pertanian luar biasa betul Bapak Ibu, sangat dahsyat. Nah, kita harapkan nanti begitu berkembangnya disruptor NASA sekian banyak jaringan berkembang, nanti penyerapan produknya luar biasa. Ya, dan ini belum termasuk ya potensi di atas hanya 1%. Ya, yang tadi saya bilang cuma 1% loh, 1 triliun lebih tadi. Potensi di atas belum termasuk untuk penghobi. Yang hobi tanaman hias, ikan hias, burung, tanaman buah di pekarangan. Nah, ini kan potensinya dasar sekali. Di tabel belum dihitung tadi. Mas, kalau untuk durian saya di belakang rumah itu ada 3 batang, mangga 2 batang, pupuknya apa saja ya? Wah, Anda kasih dosis melebatkan sekian botol. Yes. Itu juga enggak kecil itu. Betul enggak? Kalau disruptor NASA sudah di mana-mana punya kebun buah di belakang rumahnya, pakai semua. Ngomset itu Bapak Ibu. Jangan diremehkan itu. Ya, ada 10 juta distributor punya kebun. Nah, itu kalau ada 5 batang saja, nah berarti 50 juta batang pohon. 1 batang pakai 2 botol. Nah, sudah berapa itu? Nah, sudah 100 juta batang, 100 juta botol. Miliar, triliun udah. Potensi di atas belum termasuk produk benih dan tanaman. Kita nanti juga akan produk benih dan tanaman juga ada.
Potensi di atas belum termasuk produk kebutuhan rumah tangga. Potensi di atas masih akan terus ditambah dengan produk-produk baru. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, tadi kosmetik sudah ganteng, ya, produk pertanian ganteng, kesehatan ganteng, produk rumah tangga untuk tutupan mudah juga ganteng. Rano sik ra ganteng di NASA itu. Ya, semua potensi tidak akan dapat diraih tanpa membangkitkan terlebih dahulu potensi diri Anda. Ya, itu jelas. Anda harus membangun diri, belajar, mengembangkan diri. Ya, caranya ya Anda harus belajar marketing kalau memasarkan produk loh ya. Nah, ada basic seller, ada master seller, beli bukunya Tung Desemaringin, Marketing Revolution, gitu. Kalau nggak kuat beli buku ya akses di internet, yang penting kuotanya ada. Nah, seperti ini. Jadi personal branding ini juga penting. Ketika personal branding Anda jadi, Anda akan mudah menjual, mudah closing, betul? Orang kan percaya ketika personal branding Anda jadi. Di NASA itu luar biasa peluang usahanya. Wah, Anda ngomong begitu, tapi tampilan Anda semrawut, ya toh? Katoan kolor ya orang nggak percaya. Tapi kalau personal branding Anda jadi, naiknya saja Alphard, Velfire, ada sopirnya, keluar saja dibukain klep, jalannya aja gagah itu. Nah, beda cerita. Personal branding, ngomong apapun didengarkan. Ini serius orang sukses ini soalnya. Personal branding. Ya, maka perlu pakaian rapi, menjadi pribadi yang menyenangkan, menguasai seni melobi, sopan, jujur, berani bertindak, berani mengambil resiko, ulet, pantang menyerah, dan seterusnya. Ya, ikuti seminar menembus batas saja lah, beres nanti. Anda akan jadi pribadi yang hebat di situ. Faktor yang mempengaruhi pemasaran, ya, organisasi pemasaran, jaringan network. Semakin besar jaringan Anda, maka pemasarannya makin hebat. Yang dipasarkan barangnya jelas, produk-produk kita menciptakan banyak pelanggan, betul ya, berkualitas. Pasar yang dituju ya harus sesuai dengan produk yang Anda jual. Ya, kalau pupuk ya ke petani, kalau kosmetik ya sosialita, ibu-ibu muda dan seterusnya. Perantara, upline, supervisor dan seterusnya. Ini sudah ada sistem jaringannya. Lingkungan masyarakat, ya. Ya, jadi Anda memasarkan masyarakatnya apa kebutuhannya, lingkungan ini kebutuhannya apa. Jangan bertumpu hanya pada satu produk. Di NASA sekarang ini ada 177 produk, Anda bisa memilih varian sesuai kebutuhan pasar, sesuai dengan minat Anda, betul? Nah itu. Jadi faktor yang mempengaruhi pemasaran itu ini. Ya. Kemudian, perlu perencanaan dalam hal pemasaran. Perencanaan volume penjualan, berapa volume penjualan yang akan Anda raih. Target laba atau target rabat Anda berapa? Pengen punya penghasilan berapa sih Anda? Oh, rabat saya pengennya 50 juta per bulan. Laba ecerannya 100 juta per bulan. Boleh? Boleh. Perencanaan laba optimalnya berapa? Oh, ini potensinya sekian, saya harus dapat sekian. Oh, silakan. Maka melakukan goal setting. Goal setting bisa Anda lakukan dalam buku kerja. Ya. Perencanaan sama pelanggan, konsumen, jadwal pertemuan, dan sebagainya, Anda bisa rencanakan lewat buku kerja. Nah, ini perencanaan pemasaran. Penjualan langsung. Nah, penjualan dilakukan oleh perusahaan ke agen besar maupun ke toko dan konsumen. Ini biasanya seperti ini. Ya. Biasanya seperti ini. Anda boleh melakukan? Boleh. Anda langsung ke agen-agen boleh, ke toko-toko juga boleh. Yang dilakukan oleh Pak Tarmisi itu dan lainnya Pak Iksan itu caranya begini. Toko-toko pertanian dikuasai semua itu di daerah Bengkulu itu Pak Iksan itu. Maka tiap hampir seminggu sekali order ya Mas Iksan ya. Ya. Belanja nih. Nah, saya tahu persis itu. Ya. Nah, penjualan antar perusahaan boleh. Ya, Anda mendirikan CV produknya produk NASA boleh. Ya. Penjualan dilakukan oleh perusahaan melalui MOU, kontrak dan surat penawaran. Ini yang dilakukan oleh Pak Sadikin nanti kita lihat ya. Contoh perusahaan PT NASA, nah, MOU kontrak dengan perusahaan Korea. Perusahaan PT NASA MOU dengan PT Adikarya. Ada contohnya seperti ini. Penjualan antar perusahaan. Nah, ini ada surat MOU-nya, klausulnya ada. Ya, klausulnya ada. Ini surat MOU. Contoh surat MOU itu surat perjanjian. Singkatan dari Memorandum of Understanding. MOU. Jadi saya perusahaan, Anda perusahaan, mengadakan kesepakatan.
pasal 1, pasal 2, nih, pihak 1, pihak 2 mensepakati ini bunyinya klausul-klausulnya seperti ini. Kalau semua sudah disepakati, tanda tangan semua. Akta notarias. Nah, itu namanya MOU. Nah, saya itu pernah membuat MOU dengan Sabah, disaksikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, kemarin di Timor Leste sudah ya MOU, ya, dihadiri Pak Joni ya. Nah, itu namanya Memorandum of Understanding. Ada perjanjian kesepakatan yang ditandatangani bersama notariat. Kalau ada yang melanggar, ada sanksinya. Gitu. Ya, nah ini nota kesepahaman, Memorandum of Understanding antara Worldwide Service International Agro Supergen dengan PT Natura NASA tentang transfer teknologi organik NASA pada program peningkatan produktivitas kelapa sawit. Ini contoh MOU. Ya. Nah, penjualan lewat instansi dinas, boleh. Dokumen yang dibutuhkan, surat penawaran, spesifikasi produk, surat jaminan supply, surat dukungan. Jadi kalau Anda mau memasarkan produk NASA, lewat proyek-proyek, lewat dinas-dinas, bisa. Nah, surat-suratnya ini yang diperlukan. Surat penawaran. Kalau Anda melakukan penawaran, ya mana tahu itu. Nanti dilengkapi dengan spesifikasi produk apa yang Anda tawarkan. Surat jaminan supply, perusahaan NASA nanti akan mengeluarkan surat bahwa kami siap mensuplai. Ya. Ini suratnya, artinya itu resmi. Kalau macam-macam NASA ya bisa kena klaim ya. Kemudian surat dukungan. Ya. Nah, ini surat-surat ini yang nanti akan diperlukan ketika Anda melakukan penjualan lewat proyek atau lewat dinas, instansi. Ya. Nah, biasanya melewat tender atau penunjukan terserah. Penunjukan bisa kalau omsetnya nominalnya nggak terlalu besar, biasanya penunjukan. Tapi kalau sudah besar biasanya melalui tender. Mana yang berani? Murah-murahan tapi kualitas paling bagus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian contoh surat jaminan supply itu seperti ini. Ini yang mengeluarkan perusahaan. PT NASA untuk perusahaan siapa? Ya, misalnya Anda mendirikan CV, kemudian NASA ini mengeluarkan surat jaminan supply ke CV ini melobi dinas. Yang memiliki CV ini ya distributor NASA. Ya, itu. Nah, ini contoh surat jaminan supply. Nanti boleh dikopi dokumen ini. Anda perbesar ini, nanti Anda baca sendiri. Nah, ini contohnya, ya. Ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Contoh surat penawaran. Nah, tadi kan perlu penawaran. Contoh suratnya ini, proposalnya. Anda bisa minta ke perusahaan, setebal gini proposalnya. Sesuai spesifikasinya apa, tujuan perusahaannya mana, kontak personnya apa, dokumen lengkap, data-data lengkap, Anda bisa minta proposal ke perusahaan. Ini contoh penawarannya seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh surat spesifikasi produk. Ya, produk apa yang Anda tawarkan? Super NASA, atau POC NASA, atau hormon, atau pestona, atau apa, itu spesifikasi produk. Contoh suratnya seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Spesifikasi produk pupuk organik padat power nutrisi. Nah, ini yang tanda tangan Pak Agus Hakim, ini technical service dari NASA. Contoh surat dukungan. Nah, ini. Nanti dibaca sendiri ya. Ini ya, surat pernyataan dan seterusnya. Ini surat dukungan. Ya, ini yang tanda tangan Pak. Oh, sana. Bukan. Ini surat dukungan itu biasanya dari instansi lain. Ya, surat dukungan namanya, ya. Ya. Direktur utama ini, perusahaan itu dukungan. Perusahaan yang kita supply tadi, ya. Nah, ini contoh surat pernyataan. Nah, ini Pak Sadikin kalau yang ini, ya. Direktur utamanya ini, CV-nya namanya CV Kasya Pratama. Itu Pak Sadikin yang main proyek ini. Nah, misalnya Pak Agus punya 3 perusahaan, Bu Yono punya 4 perusahaan, Bu Yuni punya 10 perusahaan. Maka yang kemungkinan menang tender adalah Bu Yuni. Karena beliau memasang harga bisa bervariasi dari 10 perusahaan tadi.
ada triknya loh main proyek itu. Bikin banyak, semua ngajukan, padahal yang punya Anda. Tapi perusahaannya banyak nih yang ngajukan. Kemungkinan terpilihnya tinggi apa enggak? Tinggi. Anda punya satu perusahaan, Bu Yuni punya 20 perusahaan, nawari sama. Kemungkinan pilih ini kan kecil sekali ya, cuma satu banding 21. Nah, gitu loh. Caranya, strateginya Pak Sadikin begini. Kenapa dia kaya lewat proyek? Karena ini. Kenal Pak Sadikin ya? Ya, yang ikut KDI ya. Sahabat sejati saya beliau ini. Ya. Oke. Nah, hal yang diperhatikan dalam melobi perusahaan, koperasi, dinas, instansi, penguasaan produk yang ditawarkan. Anda harus menguasai produk yang Anda tawarkan. Harus tahu betul itu, detailnya. Ya. Kemudian spesifik produk dan anggarannya. Yang diperlukan produk apa? Anggarannya berapa miliar? Anda harus tahu itu. Ya. Kemudian harga produknya berapa? Harga produk kan ada harga stokis, harga distributor, harga konsumen. Atau harga di atas konsumen. Masih ada BV, nanti itu yang bisa dimainkan di situ nanti. Ya. Profit orang yang bekerja, artinya di dinas itu, di instansi itu, dan sebagainya, atau yang di perusahaan yang kita tawari, mereka juga butuh penghasilan, yang profit sharing untuk mereka. Ya. Profit sharing, ini yang perlu dibicarakan, berapa. Ya. Nah. Contoh nih perusahaan sawit koperasi. Ya. Nomor, ini kode barangnya, power nutrisi besar, Supernasa granul. HD-nya sekian, HK-nya sekian, jumlahnya sekian. Kalau satu kotak isi 3 kilo, ini 3 sak 30 gram. Profit luas 1 hektar sekian. Jadi kalau 1 hektar memakai produk ini, keuntungannya yang didapat 225.000. Ya. Nah, jadi kalau Anda bisa melobi proyek 1.000 hektar, karena kalau proyek mainnya ribuan hektar, 1.000 hektar saja, maka 225.000 kalikan 1.000, 225 juta. Itu keuntungannya Anda. Jadi kalau Anda main proyek 1.000 hektar pakai produk NASA, Supernasa dan Supernasa granul, Power Nutri dan Supernasa granul, penghasilan Anda sekali order 225 juta. Lumayan? Lumayan. Ya. Ini mobil apa ya ini ya? Ya, mobil apa? Honda Jazz, Ras, udah dapat. Ya. Nah, kalau Anda bisa merekrut 3.000 hektar, melobi 3.000 hektar, nah 675, ini sudah Pajero baru kalau seperti ini. Ya, Pajero Sport pun yang termahal, masih sisa lagi. Nah, betul ya? Kalau beli Nova dapat 2. Nah, 1 istri, 1 untuk Anda. Ya, tapi kalau dibelikan Xenia lebih banyak lagi. 1 untuk Anda, 1 untuk istri pertama, 1 untuk anak. Untuk anak, jangan mikir yang lain. Ayo pertama. Kalau selamanya hanya sekali, ya pertama dan untuk selamanya. Berarti masih konsentrasi. Nah, ini contoh Pak Sadikin ya. Pak Sadikin pada tanggal berapa nih? Tanggal 2017 ya, 21 Januari 2017, waktunya ini wilayah 1. Jadi order pakai harga wilayah 1. Ya toh? Ini totalnya Supernasa granul 10 gram, ordernya sekian. Power nutrisi yang 3 kilo 1.800 sekian. Totalnya 1,9 miliar tambah 1,2, 3,2 miliar. 1 kali transaksi. Keren? Keren, ini rumah 1, Pajero 1 udah pasti. One deal, one Pajero. Makanya istilah itu kan gara-gara on the process produknya, perizinannya sementara ini belum bisa main teman-teman. Ya, tapi ketika nanti perizinan sudah komplit, one deal, one Pajero muncul lagi nanti, pasti. Karena sudah terbukti Pak Sadikin, maka Pak Sadikin naiknya kan Pajero baru, gitu. Nah, kemarin Honda Civic baru lagi juga dia beli. Nah, semi bos beli lagi toh bos. Ya. Contoh perhitungan dinas, hitungan ke instansi dinas Medan BVR sebanyak 50.000 kotak. Kalau sekali order kayak gitu kan keren ya toh. 50.000 kotak. Coba kalau 50.000 itu kristalik semua, ganteng gitu. Konsumen lagi, wah.
Harga konsumennya sekian, ya kalikan 50.000, berarti keuntungannya, omsetnya sekian, keuntungan 15% langsung masuk kantong 307. Keren? Nah, langsung masuk kantong ini. Harga distributor, ya, 33.000, kalikan 50.000, ketemunya 1,6. Ya, ini harga langsung masuk keuntungan, selisihnya. Harga distributornya sekian. Labanya 400 juta sendiri, benar enggak? Selisihnya. Nah, profit 15% itu dari macam-macam, harga stokis, selisih ke distributor, 12%, BV, nanti bonus rabat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi keuntungan Anda bisa besar sekali. Ya, artinya Anda bisa untung sekian karena kita harus berbagi. Ya, ini nanti tidak usah dibahas di belakang layar saja yang ini, ya. Nah, contoh ini Pak Sadikin lagi nih kayaknya. Siapa ini? Pak Sadikin lagi. Wah, dapat orderan lagi BVR 26.000 sekian. Duitnya 1,8 miliar. Edan ini. Ya, itu Pak Sadikin. Pendek perutnya buncit. Nah, terbukti tuh kalau makin besar makin kaya. Kalau ini buncit kaya tapi nggak bisa kontrol makan. Gini. Kalau kaya tapi bisa kontrol makan, contohnya seperti ini. Cuman bergurau, biar nggak ngantuk. Ya. Nah, ini model sekarang pabrik. Pabrik itu kita bisa mengajak kerjasama. Model pabrik pengolahan limbah Tankos dengan rangka baja ringan menjadi pupuk organik serbuk Tankos. Ini kerjasama dengan NASA. Ya, Anda bisa melobi PTP, udah pabrik pupuknya bikin aja kerjasama dengan kami. Kita bikinkan semuanya, nanti begitu operasional, nanti ada hitungannya karena NASA akan mengirim bahan aktifnya, biangnya. Nah, biangnya itu yang Anda dapat menikmati keuntungannya. Nah, ini contohnya ini. Pabriknya seperti ini. Nah, setiap 1 ton pupuk jadi, ya, mereka pabrik itu giling, jadi 1 ton, Anda dapat keuntungan 123.750 setiap 1 tonnya. Nah, kalau 1 hari bisa produksi 100 ton, Anda dapat uang 12 juta sehari. Ganteng? Nah, kalau sebulan, Anda dapat uang 371 juta. Masuk kantong Anda, mau enggak? Nah, ya, sudah. Nah, ini kalau sebulan. Nah, kalau setahun ya tinggal kalikan 12. Ini potensinya. Maka kerjasama dengan PTP untuk biar mendirikan pabrik pupuk di sana. NASA ngirim esennya saja, biangnya. Dan itu yang membuat kita punya penghasilan passive income di esennya itu. Ya. Nah. Tips memulai bekerja. Wah, ini wajib gitu. Berdoa, berkeinginan mengubah jalan hidup. Wah, niat bekerja. Memilih bidang kerja atau bisnis dengan perencanaan. Wah. Mulai dari bawah kecil dan secara bertahap ditingkatkan, diperbesar. Makin pengalaman makin besar. Betul ya? Rabat itu juga dari kecil, saya dulu dari 26.000, 80.000 naik sampai jutaan. Meningkatkan ilmu dan belajar dari orang yang telah sukses. Nah, lewat pendidikan. Memperluas pergaulan seluas-luasnya, networking. Anda kenal itu, enak. Saya bikin resort, kenal dengan Gusti Prabu Kusumo, kenal dengan Bupati, melobi selesai. Itu networking namanya. Dengan Pak Kapolres saya kenal baik, dengan Pak Kodim saya kenal baik, dengan Lurah, Camat, Dukuh kenal baik semua. Dan mereka kenal saya semua. Ini networking namanya. Ya, saya kemarin periksa DSA, cuci otak Dokter Terawan, karena saya punya linknya, wah saya langsung dihandle langsung sama Jenderal Terawan yang sekarang jadi Menteri Kesehatan. Oh, enggak percaya, saya ada buktinya itu. Diperiksa sendiri oleh Jenderal, ya, sekarang Menteri Kesehatan. Ya, itu karena link, ya, karena pertemanan.
memperbaiki kekurangan dalam kerja atau bisnis. Ya, dan apapun Anda harus evaluasi, perbaiki evaluasi terus lakukan. Memperbaiki perilaku dan memperbanyak amal ibadah, jelas bahwa ibadah dan amal itu memang tugas kita di dunia ini. Ya, apa yang kita hasilkan bukan milik kita sebetulnya, tapi sebagian milik yatim piatu dan seterusnya. Mereka yang terpinggirkan, yang membutuhkan pertolongan dan seterusnya. Ya. Nah, tentukan pilihan. Ya, pisau menjadi tajam karena diasah, manusia menjadi matang karena persoalan atau kesulitan. Sepakat ya? Sepakat. Ya, semakin banyak masalah itu yang membuat kita makin hebat. Nah, ini rumus. S itu sukses, G itu gagal plus 1. Jadi kalau gagal, coba lagi, coba lagi. Once more. Nah, jika S adalah sukses dan J adalah gagal, maka kesuksesan yang bisa dicapai bila kita mau berusaha bangkit lagi setiap kali mengalami kegagalan. Rumusnya. Ya, S sama dengan G plus 1. Kalau gagal, fight lagi. Gagal, bangkit lagi. Bangkit lagi. Ibarat tinju itu once more round lagi. Satu ronde lagi. Oh, belum KO, satu ronde lagi. Belum KO, satu ronde lagi. Terus. Unlimited. Nah, rumus sukses nih. Ini canggih nih rumusnya nih. S sama dengan G plus 1. Sukses sama dengan gagal plus 1 daya juang lagi. Gagal lagi, daya juang lagi. Selalu plus 1. Bagi NASA, Indonesia Makmur Raya Berkeadilan bukan suatu fata morgana atau kayaan belaka, tapi betul-betul sungguh-sungguh bisa tercapai kalau kita semua bekerja keras, bersinergi menuju Indonesia Makmur Raya Berkeadilan. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Kalau siap, nah, selamat menggapai rezeki yang menjadi pintu pembuka keberkahan, kebaikan, hidayah, dan ridhonya. Go Crown Diamond! Semangat pagi! Semangat pagi! NASA! Kita semua! Tepuk tangan buat Anda semua. Terima kasih.